Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya Romo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau telah memilih gadis Nazaret, Santa Perawan Maria, untuk mengandung dan melahirkan putramu yang tunggal, yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Hari ini kami membaca dan merenungkan kisah saat malaikatmu kau utus untuk menjumpai gadis Nazaret itu dan memberitahukan kabar sukacita. Meskipun kabar itu juga harus disertai dengan pergumulan, perjuangan, menghadapi berbagai kemungkinan yang harus ditanggung oleh Santa Perawan Maria. Namun penyelenggaraanmu membuat setiap kesulitan dan tantangan itu disingkirkan dan rencanamu terjadi sempurna di dalam hidup kami. Syukur kepadamu ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang segala masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hati, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada hal yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Lalu malaikat itu meninggalkan Maria. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kisah yang diwartakan kepada kita pada hari ini tidak bisa dilepaskan dari kisah yang hari sebelum ini, kemarin kita baca dan renungkan. Kemarin kita membaca dan merenungkan bagaimana malaikat yang sama yang datang kepada Santa Perawan Maria sudah lebih dahulu datang memberitakan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian malaikat yang sama menjumpai Santa Perawan Maria, gadis Nazaret itu, menyatakan kabar sukacita. Maka kita berdoa setiap kali dalam doa Angelus jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 6 sore, kita berseru, Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagaimana kabar sebagaimana kisahnya kita baca dengan pergumulan demi pergumulan yang menyertainya masih disebut sebagai kabar sukacita. Kabar sukacita tentu karena yang diwartakan adalah kelahiran Sang Juru Selamat, Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus. Itulah yang disebut peristiwa inkarnasi. Putra Allah yang Maha Tinggi menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Maka kabar sukacitanya bertumpu pada pihak Allah yang merancang karya keselamatan dalam kehidupan umat manusia, dan Santa Perawan Maria diikut sertakan di dalam proses sejarah keselamatan itu. Kalau dari perspektif Ibu Maria, apakah memang itu kabar sukacita? Karena faktanya Santa Perawan Maria harus menghadapi berbagai macam resiko yang tidak mudah, bahkan harus mempertaruhkan jiwa raganya saat mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itu pun bagian dari kabar sukacita tersebut. Sukacitanya adalah bahwa Santa Perawan Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Itulah kabar sukacita. Santa Perawan Maria sama seperti umat Israel lainnya selalu menanti-nantikan kedatangan Sang Juru Selamat. Dan siapa menduga bahwa kemudian Santa Perawan Maria inilah yang dipilih oleh Allah sebagaimana yang dipilih oleh Allah. Memang para nabi sudah menubuatkan bahwa akan ada seorang perawan yang mengandung karena dipilih Allah untuk mewujudkan jalan keselamatan. Tetapi siapa perawan tersebut? Tak seorang pun tahu. Maka ketika yang dipilih ternyata Santa Perawan Maria, gadis Nazaret itu, tentu ini menjadi sukacita yang diterima dalam kerendahan hati. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada poin ini kita diajak untuk bersama Ibu Maria tetap bersukacita mengalami karya kasih Allah di dalam kehidupan kita, kendati pun ada konsekuensi-konsekuensi yang harus kita tanggung dalam iman akan Allah yang merancang karya keselamatan melalui Yesus Kristus. Semoga kita pun senantiasa bersukacita, tetap semangat tanpa
Sambat selalu bahagia di dalam Tuhan. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef, merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.